وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 138. Bab husnul khuluq idza faqahu. Bab berakhlak yang mulia apabila mereka itu paham. Paham apa? Paham agama. Artinya orang itu kalau paham agama, ngaji, benar-benar tahu Islam, ya dia harusnya berakhlak yang baik. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil lail. Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar akan mencapai derajat orang yang melakukan qiyamul lail ketika dia berakhlak yang baik. Artinya kamu nggak sanggup nih saking capek kerja, saking capek nyari nafkah, kamu nggak bisa bangun malam nih, gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan, kamu akan bisa mencapai derajat, ya, mencapai posisi orang yang sering qiyamul lail ketika apa? Ketika kamu waktu bangun, waktu melek berakhlak baik dengan orang. Ya. Ini menjadi solusi alternatif buat kalian yang nggak bisa qiyamul lail, tapi nek males ya repot. Wis sama orang nggak pernah ketemu gitu kan, qiyamul lail nggak pernah, nggak repot. Ya, tapi ini jawaban buat mereka yang kemudian pagi bangun gitu kan, interaksi dengan orang, entah ke pasar, entah kemana gitu kan. Tapi dia nggak sanggup untuk bangun malam untuk sholat tahajud, maka berakhlaklah yang baik, karena posisi orang yang berakhlak yang baik akan menyamai bahkan mungkin mengungguli orang yang qiyamul lail. Ingat Nabi SAW pernah mengatakan tentang ketika ditanya tentang seorang wanita yang rajin qiyamul lail dan rajin puasa sunnah, ya, tapi dia nggak punya akhlak yang baik, suka menyakiti orang, jawaban Nabi dia masuk neraka. Sebaliknya seorang wanita yang nggak pernah qiyamul lail, ya, jarang puasa sunnah, tapi kemudian akhlaknya baik, kata Nabi dia masuk surga. Dan Nabi SAW juga mengatakan ma'asqalu fil mizan yaumal qiyamah illa husnul khuluq. Nggak ada yang lebih berat timbangannya, ya, dalam timbangan mizan hari kiamat kecuali husnul khuluq. Jadi sikap yang baik, yang ramah, yang supel, yang nggak nyakiti orang lain, nggak suka nyindiri orang lain gitu kan, maka itu akan menjadi bekal yang berat buat kita di hari kiamat. Ya, ketika apa? Amal ibadah kita kurang. Wis ra tau tahajud, ra tau sholat duha, ra tau sholat sunnah, nang masjid ra tau, akhlake elek, kayak ini nyindiri uang, kayak ini ngelokke uang, remehke uang gitu kan. Terus pengen mlebu surga, surga sisih mana kan gitu loh. Itu jadi pertanyaan. Jadi kita setelah belajar ini tolong dipraktekkan gitu. Kita harus punya sikap yang baik sama orang. Ketika sama orang lain kita bersikap baik, sama keluarga ya harus lebih baik. Jangan sama teman bisa ketawa-ketawa, pulang ketemu orang tua ini digawe nangis. Jangan ya. Hadis 285, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Abul Qasim, aku mendengar Abul Qasim. Abul Qasim di sini adalah julukan untuk Nabi Muhammad SAW. Yaqulu, beliau bersabda, khairukum islaman, sebaik-baik Islam di antara kalian, sebaik-baik orang Islam di antara kalian, yaitu ahsanukum akhlakon, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, idza faquhu, apabila kalian paham. Ya. Jadi kalau kamu punya pemahaman yang baik, punya pengertian yang baik, paham benar, maka ketahuilah bahwasanya orang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang akhlaknya paling baik. Jadi bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang sering sodako, sering infak, haji berkali-kali, tapi omongannya nyakitin orang, itu enggak baik gitu. Yang terbaik adalah orang yang akhlaknya baik. Syukur-syukur ya kan. Syukur-syukur nih ahli ibadah juga, paham agama juga, sering naik haji juga, kaya raya, sering sodako, alhamdulillah itu udah komplit gitu loh. Ya. Kalau ketemu yang kayak gitu, ya segera pek mantu. Gitu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan gimana? Kalau ketemu yang kayak gitu, ya segera dilamar. Nah ditolak gimana? Ya nggak apa-apa, sementing usaha. Jangan cuman batin gitu kan. Wah kayaknya ada di bojoku cocok gitu kan. Tapi nggak pernah dilamar gitu kan. Saya takut ditolak gitu. Ya, namanya orang usaha tuh gagal, kemungkinannya gagal atau berhasil. Udah itu dong.
mau dagang, mau bisnis, mau ngelamar gitu kan, ya kemungkinannya cuma itu, maka harus dicoba. 286 Sabit ibni Ubaid, bukan Ubid ya, Ubaid, dari Sabit bin Ubaid. Qala, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan aja'ala idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Aku nggak pernah melihat seorang pun yang lebih mulia jika duduk bersama kaumnya, dan juga yang tidak ada yang lebih ceria dalam rumahnya daripada Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit ini adalah anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau berkumpul dengan orang lain, beliau itu dihormati. Dan ketika berkumpul dengan keluarganya, beliau bisa bikin happy keluarganya, bisa bikin ketawa keluarganya. Tapi persyaratannya kemarin ketika bercanda, nggak boleh bercanda yang bohong. Nah, jadi kalau kumpul sama keluarga, dia itu dinteni, mana nih yang namanya Rizky, mana nih gitu kan. Nggak seru kalau nggak ada dia gitu. Seorang muslim itu harus gitu. Jangan kemudian ada Rizky, bubar. Nah, jadi kita harus paham gitu loh, posisi kita seperti apa. Kalau kita tuh pengen dihormati, tapi jangan ditakuti. Dengan kita selalu berbuat baik, orang pasti menghormati kita, pasti gitu. Tapi kalau kita membangun ketakutan di sekitar orang, maka disitulah kita berakhlak yang jelek. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, su'ilan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul adyani ahabbu ilallahi azza wa jalla. Adyan itu jamak dari din, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya bagian dari agama apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian qala, Nabi SAW bersabda, al-hanifiyatu as-samhatu, yaitu yang mudah dan lurus. Hanifiyah itu lurus, as-samhah itu tepos liro gitu. Yang mudah, orang gawe ruwet gitu. Makanya kalau ada pegawai pemerintah yang slogannya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat, ini kebalik-balik gitu. Orang kalau paham agama harusnya mempermudah urusan. Oh mas, jenengan ngantri apa mas? Sini mas saya bantu, nah, gitu. Nah, jadi kalau kamu jadi pegawai kelurahan atau pegawai kecamatan atau pegawai apalah gitu, maka permudah urusan orang. Disitulah Anda sedang mengamalkan ajaran agama. Jadi kalau ada orang Islam itu kan kok kemudian kerja di kantor pemerintahan kemudian mempersulit urusan, ya, mau gelar haji atau apa itu nggak berguna. Ya. Karena Islam yang benar itu adalah mempermudah dan juga selalu istiqomah lurus. Gitu. Lurusnya gimana? Kamu mau tak percepat, bayar sekian. Itu nggak lurus tuh bengkok. Yang lurus gimana? Kalau udah ditetapkan biaya bikin KTP adalah 0, ya 0. Jangan pernah mengutip 1 rupiah pun. Ya, dan Anda sudah digaji dari pos yang lain. Jadi nggak boleh meminta kutipan dari masyarakat, itu haram. Maka kita harus lurus dalam bekerja. Wa nibidin aljani Allah wa iyyakum. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr beliau berkata, arba'u khilalin idza a'taitahunna, 4 perkara yang apabila keempatnya ada padamu, pada kalian, fala yadurruka ma azala anka minad dunya, maka tidak akan merugikanmu dari apa yang tidak dari dunia. Artinya dunia ini nggak akan membuat kamu gimana-gimana, nggak ngefek gitu. Yaitu yang pertama, husnu kholiqatin, yaitu akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik nggak akan rugi dunianya. Yang jelas malah akan banyak temennya, banyak koleganya, banyak yang mau ngasih modal, banyak yang mau ngasih pertolongan, banyak yang mau bantu gitu. Orang sama orang yang baik itu kayak gitu. Tapi sebaliknya kalau akhlaknya jelek, orang nggak mau deket, dimintain modal ya pasti nggak mau, dimintain tolong pasti ya nggak mau gitu kan. Kemudian wa'afafun, dan wa'afafu tu'matin, dan tidak serakah dalam makanan. Kita kalau lihat orang rakus gitu kan, makan itu apa punya orang dimakan, tanah orang diambil gitu kan. Kalau perlu istri orang diculik gitu kan. Anak orang diambil dengan cara yang nggak benar gitu kan.
maka kita pasti akan benci sama orang kayak gitu. Tapi sebaliknya kalau kita kemudian punya sifat yang baik, suka berbagi, ya makanan gitu kan, temannya kurangan kita bagi gitu kan, maka itu nggak akan merusak dunia kita, justru akan membuat orang senang sama kita. Kemudian wasidku hadisin, ucapan yang jujur, yang benar. Orang jujur itu mujur. Jangan pakai slogan jujur kuwi ajur, itu salah. Orang jujur itu mujur. Walaupun pahit, makanya ada pepatah Arab kuno yang mengatakan ulil haqqa walau kana murron, katakanlah yang baik, yang jujur walaupun itu pahit gitu. Ya. Jujur itu pahit, bahkan mungkin ada potensi kita akan mendapatkan bencana, kita mendapatkan musibah gitu kan. Tapi kejujuran itu kadang itu bisa dibalas di dunia dan bisa dibalas di akhirat. Tapi Nabi SAW mengatakan kamu jujur di dunia nggak akan merugikan dunia kamu. Justru mungkin akan menolong kamu, memudahkan urusan di dunia. Tapi kalau orang udah dikenal sebagai pembohong, orang udah nggak mau nitipin modal ke kita, nggak mau berbisnis dengan kita, pasti akan menjauh dari kita. Kemudian wahifdu amanah, dan menjaga amanat. Ya, kalau dikasih kerjaan, dikasih tugas, dikasih target, dilakukan. Gitu. Disangoni sama bapak ini buat ongkos ke kampus, gitu. Ya ke kampus, jangan kemudian malah belok ke tempat yang nggak benar gitu kan. Maka orang-orang yang melakukan 4 hal ini dia nggak akan rugi dunianya. Kita sampai di hadis 289. Abu Hurairah yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, tadruna ma aktsaru ma yudkhilul, ini kurang ayat. Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Tahukah kalian apakah yang banyak memasukkan kalian ke dalam neraka? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, akhwafanil farju wal fam. Ajwafani al farju wal fam. 2 lubang yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu kemaluan dan mulut. Dari kemaluan banyak orang yang melakukan pelecehan seksual, baik itu perzinahan, pemerkosaan, onani. Ya. Maka orang-orang yang melakukan tidak pada tempatnya, tidak pada pasangannya, ya, maka dia akan masuk neraka. Dan jumlahnya banyak, dan mayoritas orang banyak masuk neraka karena urusan kemaluan. Maka yang sudah siap nikah, menikahlah, jangan ditunda. Tapi kalau masih bisa kuat, sabar menahan, ditahan dengan sabar. Tapi kalau udah nggak kuat, menikah. Walfam, dan mulut. Banyak orang yang masuk neraka karena mulut. Di dunia dia cekcok dengan orang, bahkan membunuh orang, bunuh-bunuhan, semua karena mulut. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Lalu apa yang kemudian banyak masukkan orang ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ini banyak memasukkan orang ke dalam surga. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini kita pegang ya. Jadi kemaluan dan mulut itu banyak masukkan orang ke dalam neraka, ya. Dan juga takwa Allah dan husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, itu banyak memasukkan orang ke dalam surga. Di hadis 290. Sekarang kita mulai di hadis 290. An Ummi Darda qalat, dari Ummi Darda radhiyallahu anha, dia berkata, qala Abu Darda, qama Abu Darda lailatan yusolli. Abu Darda berdiri untuk sholat. Wa ja'ala yabki wa yaqulu Allahumma ahsan ta khalqi fahasin khuluqi. Kemudian dalam sholat itu beliau menangis. Dan kemudian beliau berdoa, Allahumma, sebagaimana ya Allah, Allahumma ahsan ta khalqi, engkau telah membaguskan ciptaanku,
fahasin huluki, maka berbaguslah akhlakku. Jadi seorang Abu Darda membaca doa ini padahal doa apa ini? Yang tahu? Yang tahu nggak? Apa? Nah, doa waktu bercermin itu kan. Tapi beliau sebagai seorang yang faham, Abu Darda, judulnya tadi berakhlak mulia kalau kalian paham gitu kan. Kalau mereka paham, maksudnya berakhlaklah mulia karena itu penting gitu. Kalau kamu paham itu penting, itu berakhlaklah yang mulia gitu loh. Nah, saking suara apa sih, Mbak? Hah? Sudah situ. Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana Engkau telah membaguskan ciptaanku. Hatta asbaha, sampai kemudian pagi, subuh. Nanti sholat tahajud, doanya cuma itu. Dan itu dilihat sama istrinya Ummu Darda. Artinya di sini Abu Darda melihat penting banget untuk punya akhlak yang baik. Sehingga dia berdoanya nggak banyak. Ya, cuma itu. Kenapa? Karena kemarin di atasnya dua hal yang paling banyak memasukkan ke neraka itu adalah al-famu wal farj, lisan, mulut, dan kemaluan. Dan yang paling banyak masukkan surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Jadi ketika kita minta surga, ya kita butuh sebab untuk ke surga. Nah, Abu Darda memahami itu adalah akhlak yang mulia. Sehingga dalam tahajud atau waktu tahajud, beliau hanya minta husnul khuluq, husnul khuluq, husnul khuluq gitu. Hatta asbah, sampai pagi. Wa qultu ya Abu Darda, maka doa ukamundul lailati illa min husnul khuluq. Kemudian Ummu Darda tanya, wahai Abu Darda, ngapa kok kamu cuma doa minta husnul khuluq sejak semalam sampai pagi? Faqala ya Ummu Darda, maka Abu Darda berkata, innal abdal muslim yuhsinu khuluqahu, sesungguhnya seorang hamba Islam, seorang muslim yang dia memperbaiki akhlaknya hatta yudkhilahu husnu khuluqihi al-jannah, maka dengan sebab akhlaknya itu baik, kelakuannya baik, ya, itu bisa menjadikan sebab memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Jadi Abu Darda nggak langsung minta surganya, tapi minta sebab untuk ke surganya, yaitu husnul khuluq. Karena ini bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit, perkara yang berat. Maka Abu Darda minta bantuan Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menjadi orang yang berakhlak. Tuh, bayangin. Jadi berakhlak itu bukan perkara mudah ya. Belajarnya udah lama, ngamalinya juga berat. Abu Darda masih minta kepada Allah sepanjang malam supaya diberikan husnul khuluq. Ya. Wa yusi'u khuluquhu hatta yudkhillahu su'u khuluqihi annar. Ada juga seorang muslim yang dia itu kelakuannya bejat gitu, jelek, elek, rendah adab gitu kan. Yang itu bisa menyebabkan dia karena kejelekan akhlaknya itu masuk ke dalam neraka. Terus bagaimana hadis Nabi SAW yang kemarin kita bahas, yaitu wanita yang ahli ibadah, malamnya sholat tahajud, siangnya puasa sunnah, tapi mulutnya selalu menyakiti orang. Kata Nabi, dia finnar, dia masuk neraka. Tapi yang satunya nggak pernah tahajud, tapi ya sholat wajib.
Nah, mentang-mentang sementing akhlakku apik, ning ra salat ya tetep aja masuk neraka kayak gitu. Salat wajib dia, puasanya juga cuma puasa wajib, tapi akhlaknya sama orang baik, baik banget, suka nolong, tidak perhitungan. Ya. Mbak, tolong bantuin ini dong, taruh ini di sana, wani piro, itu perhitungan. Maka orang yang berakhlak baik ini walaupun amalnya biasa, kata Nabi, iya fil jannah, dia masuk surga. Ini hampir mirip dengan perkataan Abu Darda. Wal abdul muslim yukfaru lahu wa huwa naimun. Ada tuh hamba muslim, seorang muslim yang dia diampuni sedangkan dia kondisinya sedang tidur. Enak toh? Tidur, enggak lagi istighfar, enggak lagi sholat, enggak lagi apa, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu ya Abu Darda. Maka aku, Abu Darda berkata atau bertanya kepada Abu Darda, piye ceritanya kok bisa kayak gitu? Kaifa yukfaru lahu wa huwa naimun? Kok bisa itu ada orang Islam yang dia diampuni dan sedangkan dia dalam kondisi tidur? Qala, maka Abu Darda berkata, yaqumu akhuhu minal lail fayatah fayat fayatah jidu fayad'ullaha azza wa jalla fayastajibu lahu wa yad'u li akhihi fayastajibu lahu fihi gitu. Yaitu ada seorang saudaranya yang berdiri pada malam hari untuk melakukan sholat tahajud dan dia berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dikabulkan. Dan dia juga berdoa untuk saudaranya, orang lain ini, fayastajibu lahu fihi. Maka Allah juga mengabulkan permintaan si seorang muslim ini untuk saudaranya. Apa kaitannya dengan akhlak mulia? Nah, termasuk akhlak mulia satu adalah kalau berdoa jangan cuma untuk diri sendiri. Doakan orang lain. Doakan orang lain. Suatu ketika kamu pernah jatuh dari motor, ada yang nulungin, ya, dan orangnya juga nggak tahu rumahnya di mana, maka kata Nabi SAW, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak sempurna syukur kepada Allah kalau kemudian kamu nggak pandai berterima kasih sama orang, gitu. Doakan orangnya. Dan manusia yang paling berhak kita doakan itu adalah siapa? Orang tua kita, gitu kan. Makanya kitab ini, Adabul Mufrad ini, bab pertamanya, bab awalnya ngomongin orang tua, hak-haknya. Gitu. Doakan jangan sampai lupa. Gitu. Kita ada di dunia sebabnya mereka. Senyebel-nyebelinya mereka, gitu kan, mereka berhak untuk kita doakan. Nah, tapi orang tua aku jelek banget, gitu. Jelek bukan muka maksudnya, jelek akhlaknya. Doakan agar akhlaknya baik, gitu. Ya. Allahumma kama hasanta kholki wali walidaya fahasin khuluki wali walidaya, bisa ganti kayak gitu. Ya. Maka ketika seorang anak rajin memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya, maka terjadilah apa yang diomongkan Abu Darda ini, yaitu apa? Yukfaru lahu wa huwa naimun. Bisa jadi orang tuanya itu nanti akan diampuni sedangkan dia sedang kondisi tidur. Namanya orang tua itu kan kerja, capek gitu kan. Mungkin nggak sempat tahajud, mungkin nggak sempat ibadah-ibadah sunnah. Nah, anaknya yang belum nikah, yang belum kerja, yang belum capek, yang masih santai, masih songgar gitu kan. Gunakan waktu luang untuk ibadah, ya kan? Sholat duha, doakan orang tua. Sholat tahajud, doakan orang tua. Itu kalau ke orang tua. Atau kita punya orang-orang yang menurut kita dia itu baik sama kita, ya kita doakan. Ya Allah, gitu kan. Saya kemarin ditolong sama seorang laki-laki, gitu. Saya nggak tahu namanya, gitu. Ampuni dia, beri rezeki dia yang banyak. Nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Abu Darda, ada tuh orang Islam yang dia itu diampuni sedangkan dia tidur. Ya. Enak toh, tidur tapi itu nggak ke orang lain. Maka gimana biar kita didoakan orang lain? Caranya biar di atasnya tadi gimana caranya enggak? Berakhlak yang baik. Ya. Orang kalau berakhlak yang baik disenangi orang,
Nah, orang yang senang itu insya Allah doakan yang baik-baik. Ya, punya duit ya nulung orang, bantu orang. Punya tenaga lebih ya bantu orang pakai tenaganya. Punya mulut lebih, gitu kan? Ya jangan nyelatu orang, gitu kan? Ngomong yang baik-baik sama orang. Maka ketika dicintai orang lain, ya kan? Maka dia akan mendoakan orang tersebut. Gitu. Wanifidin azani Allah wa yakum. Kita masuk di hadis 291. An Usamah bin Syarik qala, dari Usamah bin Syarik ia berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aja'atil a'rab. Aku pernah berada di dekat Nabi SAW dan waktu itu datanglah sejumlah orang Arab Badui. Nasun kasirun minha huna waha huna. Waktu itu yang datang itu banyak dan dia dari sana sampai sana. Oke, kan oke. Fasa kata nas, kemudian manusia yang berada di situ waktu itu pada diem, la yatakallamuna ghairohum, enggak ada yang berani ngomong kecuali orang-orang Arab Badui tadi. Faqalu, dan mereka orang Arab Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'laina harajun fi kada wa kada. Ya, kami telah berbuat dosa ini dan itu. Dia nyebutkan. Dan ini nggak apa-apa ya, karena Nabi SAW adalah seorang Rasul, ya, seorang bertanya kepada orang alim untuk meminta jawaban atas dosa-dosanya, nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu nongkrong cerita sama temennya tapi nggak ada gunanya. Bro, di bengi aku bareng ini ngono. Cuman sekedar cerita pengen pamer nggak boleh. Tapi kalau kamu ketemu sama ustadz, kiai, guru bertanya gitu kan, ya, kalau saya pernah melakukan ini dan itu, gimana cara tobatnya? Nggak apa-apa kayak gitu. Ya, artinya pastikan yang ditanya juga paham pertanyaanmu dan kamu yakin dia bisa jawab atau punya jawabannya. Tapi kalau asal cerita itu nggak boleh, memamerkan dosa itu nggak boleh. Maka mereka menemui Nabi SAW dan menanyakan tentang hal ikhwal yang pernah diperbuat di masa lalu. Fi asya'a min umurin nas la ba'sa biha, yaitu tentang permasalahan urusan manusia, urusan dunia yang sebenarnya nggak ada masalah di dalamnya, nggak ada hal-hal haram di dalamnya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, ya abadallah, wahai hamba-hamba Allah, wudi Allahil haraju illa imro'an iktarodo imro'an zulman. Wahai para hamba Allah, Allah tidak menganggap hal yang kamu sebutkan itu dosa, ya, kecuali ada seseorang yang menggunjing orang lain secara dolim, maka itu adalah dosa dan kebinasaan. Fadzalikal ladzi haraju wa halak. Maka itu adalah sebuah dosa dan juga kehancuran. Jadi yang diceritakan orang Arab Badui, dia ngomong ini. Oh, itu enggak dosa gitu. Justru dosa itu adalah ketika seseorang ngerasani orang lain, itu maka itu adalah sebuah kedoliman. Maka ya, kalau itu dolim, maka itu adalah sebuah dosa dan kebinasaan buat yang lakukan. Kalau mereka kemudian berkata, ya Rasulullah, anatadawa, bolehkah kita berobat itu? Boleh nggak kami kalau sakit berobat? Qala na'am, ya abadallah. Nabi SAW mengatakan, ya boleh, wahai hamba-hamba Allah. Tadawaw, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadu' da'an illa wadu'a lahu syifaan. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah meletakkan satu penyakit, kecuali juga meletakkan padanya obat. Ghairada'in wahidin, dan di situ tidak cuma satu obatnya. Qalu, mereka kemudian berkata, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala al-haramu. Al-haramu. Oh, di sini dikatakan bahwasanya ghairada'in wahidin, bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya, ghairada'in wahidin, kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya. Qalu, mereka bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala al-haramu. Haram, tua, rentak, pikun, itu nggak ada obatnya. Kalau bahasa orang bule itu namanya Alzheimer, itu nggak ada obatnya.
Qalu, mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insanu, ma khairu ma u'tiyal insanu, apakah anugerah terbaik yang diberikan kepada manusia? Artinya kalau kita mau ngasih orang, apakah pemberian atau hadiah terbaik kepada manusia? Qala, Nabi bersabda, khulqu hasanin, yaitu akhlak, khulqun hasanun, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena kalau kita berakhlak baik, semua orang pasti akan senang. Makanya Nabi SAW tidak pernah dibenci karena akhlaknya. Tapi beliau SAW dibenci sama orang-orang kafir Quraisy dan musuh-musuhnya, ya, dan orang yang membenci beliau itu karena akidah, karena urusan akidah. Mereka disuruh menyembah Tuhan yang satu, nggak mau. Tapi kalau soal akhlak, Nabi Muhammad SAW adalah panutan terdepan itu. Nah, pelajarannya di sini adalah tadi yang di atas tadi. Ketika kita mau bertanya tentang aib, menyebutkan aib, maka boleh kepada orang-orang yang memang kita tahu kalau dia akan bisa memberikan jawabannya, itu kepada seorang alim, seorang ustadz, seorang guru, kiai, silakan. Tapi kalau kemudian sekedar cerita-cerita, kongko-kongko, maka itu tidak boleh, gitu kan. Nah, kemudian ternyata setelah ditanyakan, yang ditanyakan itu bukan perkara dosa, tapi Nabi SAW justru mengatakan yang dosa itu adalah ketika kamu ya, mengumpat saudaramu, merasani saudaramu, maka disitulah adalah dosa, gitu kan. Dan itu adalah dolim, dan dolim itu adalah sebuah dosa dan sebuah kebinasaan. Ya, kenapa kok dikatakan binasa? Karena orang yang pahalanya banyak, tapi juga banyak ngumpat orang lain, gitu kan. Itu nanti di akhirat pahalanya akan diberikan untuk menebus dosa yang telah dia lakukan. Itu nanti mereka menjadi orang-orang yang bangkrut, gitu. Kemudian mereka juga bertanya, boleh nggak kami berobat atas penyakit kami? Kata Nabi, boleh. Gitu. Karena setiap penyakit itu ada obatnya kecuali satu, yaitu apa? Al-haramu, tua, pikun. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa masih terus mencari obatnya. Dan belum ketemu, karena memang tua itu nggak ada obatnya. Gitu. Ya, di baliho-baliho itu ditulis anti aging. Gitu. Aging itu kan penuaan. Ya tetap aja tua. Gitu. Ya. Nggak mungkin nggak, pasti tua. Gitu. Ya. Makanya orang laki-laki ketika mencari istri yang cantik boleh gitu. Tapi kalau sebabnya yang dicari adalah cantiknya itu, ya yang cantik pasti tua. Orang perempuan nyari suami yang ganteng boleh. Tapi kalau itu satu-satunya sebab memilih suami, ya yang ganteng pasti jadi jelek gitu kan. Maka fadfar lidatiddin toribat yadak, kata Nabi. Perhatikan urusan agamanya, kalau enggak hancur semuanya. Banyak cerita. Orang nikah karena harta, begitu hartanya habis ya ditinggal. Maka kalau bisa sebelum punya harta segera nikah. Ya, masa enggak ya? Entene sugih engko kae sing gelem tapi wis ra sida sugih ya ditinggal kabeh. Wa bidin azani Allah wa iyyakum. Nomor 292, An Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah anna ibni Abbas qala, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, karena Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Nabi SAW adalah manusia yang paling berdermawan, paling baik dalam urusan kebaikan, paling lomo dalam urusan kebaikan. Ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bahkan beliau itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihi salam, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'rudu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan beliau lebih lomo lagi ketika bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril kalau menemui Rasulullah SAW dilakukan tiap malam di bulan Ramadan, di mana Nabi SAW menyampaikan atau membacakan atau menyimak Al-Quran kepada Jibril. Jadi Nabi hafalan, Jibril menyimak. Kemudian fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah SAW ajwada bil khair minar rihil mursalah. Apabila Jibril menemui Rasulullah SAW, maka Rasul ini adalah sosok yang paling dermawan dengan kebaikan yang melebihi angin yang bertiup.
Saking dermawannya Nabi SAW pernah mengatakan, kalau aku dikasih emas segede gunung Uhud, maka nggak akan ada di tanganku lebih dari 3 hari. Dibagikan terus-terusan. Nggak akan berhenti beliau SAW ya, sampai emas yang dia pegang, harta yang dipegang itu dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, itu contoh kedermawanan Nabi SAW. Bahkan dalam satu kisah ada orang Arab Badui itu minta sama Nabi itu, minta kambing itu nggak cuma dikasih 1 atau 2, dikasih sekandang, ambil semua. Karena Nabi SAW melihat bahwasanya dunia itu kecil, hina. Kalau kemudian orang berebut, memperebutkan dunia sampai harus gontok-gontokan, bahkan mungkin sikut-sikutan, itu terlalu hina. Ya. Makanya kemarin saya diskusi sama teman saya soal satu badan usaha gitu diperebutkan sama para pengurusnya gitu, orang sebuah koperasi gitu. Dan mereka pun orang-orang tua gitu. Saya pikir mau ngapa, mau jadi cari apa gitu orang-orang tua ini. Ya, udah pensiun jadi PNS gitu kan, berebut jadi ketua koperasi gitu. Harusnya kan mikir gitu. Kira-kira kalau dia jadi ketua koperasi ini kira-kira di akhirat tuh urusan dia itu tambah mudah apa tambah sulit kan gitu. Kalau tambah sulit ya mendingan nggak usah berebut lah, fokus sama urusan akhirat. Ya, nanti kamu kalau pulang ketemu bapak kamu mau nyalon jadi lurah, mau nyalon jadi bupati, tanya dulu gitu. Kira-kira ini nanti bikin dengan tambah mudah dihisap apa jadi tambah sulit Pak? Gitu. Kalau tambah sulit ya mendingan mikir yang lain lah Pak. Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, jusiba rajulun mimman kana qablakum. Seorang pria yang hidup sebelum kalian telah dihisap. Kok jusiba? Husiba, maaf, junya enggak ada. Telah dihisap laki-laki sebelum kalian. Falam yujad lahu minal khair, dan tidak ditemukan kebaikan sedikit pun pada dirinya, illa annahu kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiron. Kecuali ini adalah orang yang bergaul, suka serawung sama orang, dan dia suka memudahkan urusan orang. Ya. Disambati orang pernah sambat. Mas Rizky, mungkin kerja bakti nggih. Mungkin nggih ngerencangi ngresiki kalian nggih. Kira-kira orangnya kayak gitu. Ya. Dia umroh nggak pernah, mungkin haji ya nggak pernah, kurban ya dedet gitu kan. Tapi kata Nabi SAW, lam yujad lahu minal khair illa annahu kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiron. Dia orang yang lomo, kalau nggak punya duit ya tenaga, karena ada tahu orang-orang biasanya rajin kerja bakti itu kan orang-orang yang nggak punya kesibukan ya, orang-orang kayaknya pada sibuk. Fakana ya'muru gilmanahu ay yatajawazu anil mu'siri. Kemudian dia pun juga menyuruh pembantunya, menyuruh asistennya, menyuruh budaknya untuk ayatajawazu anil mu'sir. Jadi al-mu'sir ini orang-orang yang ngutang, ini yatajawaz, suruh lunasin. Ternyata dia orang kaya, bukan orang miskin. Kaya nih nggak pernah beribadah yang baik, tapi dia suka memudahkan urusan orang. Panggil itu asistennya, mas ini mas, nggih pripun Pak? Sing dong utang karo aku sapa? Niki enten Mas Angga, Mas Rafi'i, Mas Rizky, Mas Fajar. Terus lunas, anggap lunas kabeh gitu. Urusannya gampang sama dia, tidak dipersulit gitu. Ada yang utang bapake gitu, bapake ra nyaur ya anakmu tapek bojo, ya. Ada yang kayak gitu. Itu mempersulit kalau itu. Kalau ini enggak, lunas gitu. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman kepada orang ini, fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fanatajawazu anhu. Kalau kamu bisa bikin menganggap lunas hutang orang kepada kamu, maka kata Allah, kami lebih berhak untuk melakukan itu, maka dosa-dosamu tak anggap lunas, tak anggap selesai gitu kan. Maka dia pun diampuni, fanatajawaza anhu, maka dia pun diampuni. Ya.
Jadi Allah itu Maha Rohimnya itu sampai seperti itu. Artinya kalau kamu belum bisa sampai pada level itu, ya, menganggap lunas hutang orang gitu kan, karena emang belum bisa ngutangin orang, yang bisa adalah masih punya utang sama orang, maka yang terbaik sekarang perbanyaklah ibadah dan berakhlak mulia. Ngono tau Mas? Masa enggak? Bisa nganggap lunas utangnya Syafi'i? Syafi'i dia utang ora? Hei. Syafi'i dia utang ora karo kowe? Atau malah kowe dia utang karo Syafi'i? Lah iya, sebelum bisa menganggap lunas utang orang karena memang kita belum ngutangin orang, ya kita harusnya banyak beribadah dan berakhlak mulia. Karena yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga apa, Mas Syafi'i? Apa? Sama takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu ya ibadah itu. Ini ngarep HP-mu itu ada. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suila Rasulullah SAW, Nabi SAW ditanya, ma'aksaru mayudkhilul jannah, hal apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga? Qala, beliau bersabda, taqwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Takwa kepada Allah itu yang mengikuti perintah Allah. Kalau Islam, kalau perempuan ya pakai jilbab, ya, waktu sholat ya sholat gitu kan. Waktu puasa ya puasa, itu orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Qala, mereka kemudian bertanya lagi, wama aksaru mayudkhilul nar, dan apa hal yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Qala, kata Nabi SAW, al-ajwafani, dua lubang yaitu al-fam, yaitu mulut karena suka nyelatu orang, suka mencaci orang, wal farj, dan juga kemaluan gitu. Ya. Kemaluan. Maka agar kemaluannya enggak salah-salah gitu kan, yang sudah mampu, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, maka menikahlah. Menikah Mas Angga. Hadis nomor 295, An-Nawas ibn Sam'an Al-Ansari, dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya sa'ala Rasulullah SAW pernah bertanya kepada, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, anil birri wal ism, tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Qala, beliau SAW berkata atau bersabda, al birru husnul khuluq, dikatakan kebaikan adalah akhlak yang baik. Jadi kalau kita berakhlak yang baik, maka ya itulah orang baik. Ada orang yang sopan, ya itulah orang baik. Ada orang yang nggak punya adab, ya itulah nggak baik. Wal ismu, dan dosa adalah mahaka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nas, yaitu apa yang membuat hatimu menjadi galau gitu kan. Dan kamu nggak senang tuh kalau perbuatan yang bikin galau itu dilihat orang. Ya, contoh gampang nih, perempuan pakai jilbab keluar rumah, galau nggak? Kalau nggak Mbak Putri, kamu kalau keluar rumah jilbaban biasa aja kan? Nah, kalau kira-kira kamu keluar rumah nggak pakai baju gitu gimana? Malu. Nah, itu makanya di sini dikatakan wa karita ayat toli alaihin nas. Ya, ketika sesuatu itu kita lakukan dan kita tuh nggak pengen dilihat orang kita melakukan itu, ya berarti itu dosa. Contoh orang ngutil di Indomaret gitu kan, itu pasti diam-diam gitu. Karena dia malu kalau sampai ketangkep atau ketahuan gitu. Ya. Tapi juga ada orang yang malunya sudah hilang, makanya Nabi SAW mengatakan al-haya'u minal iman gitu. Malu itu bagian dari iman. Nah, ketika sudah nggak punya malu, di dalam tastahyi fasda masita. Kalau kamu udah nggak punya malu, ya sakarmu kono. Makanya ada orang-orang yang imannya itu sudah tipis banget. Saya nggak ngomongkan kafir ya, tapi tipis banget. Karena faktor dia nggak sholat, nggak pernah ibadah gitu kan. Akhirnya dia nggak punya malu. Nggak punya malu. Jadi kalau kemudian kebelet nguyuh gitu kan, saya sering banget lihat. Itu ya bukannya nyari pom bensin atau ya sebenarnya kalau nyari masjid jelek ya, tapi ya nggak apa-apa lah daripada kemudian dia malah berhenti cuma di pinggir jalan terus kencing di pinggir jalan. Itu berarti orang udah nggak punya malu. Sering saya lihat sopir-sopir truk, sopir-sopir bis berhenti gitu aja di mana-mana, kencing aja di pinggir jalan raya, jalan gede gitu kan. Ya. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya orang kalau kemudian sudah nggak mau beribadah, nggak mau bertakwa sama Allah, malunya dicabut,
Akhirnya dia kalau melakukan hal-hal yang bersifat dosa itu udah nggak rasa lagi, nggak ngerasa lagi. Zaman dulu mungkin laki-laki itu pakai lipstik itu malu kalau dilihat orang. Sekarang enggak. Gitu. Di perapatan-perapatan itu kalau ada bencong itu dia merasa orang paling cantik sedunia. Gitu. Ya, sopir-sopir truk itu godain itu yang guyu gitu. Padahal ya kalau saya ngeliat itu jijik ini. Ya. Maka ketika ya, malu ini sudah nggak ada di hati-hati manusia, maka mereka akan berbuat seenaknya karena sudah nggak punya malu. Sama halnya dengan korupsi. Kenapa orang itu korupsi? Ya, karena dia sudah nggak punya malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil itu duit orang. Ya. Harusnya dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu bukan haknya. Dan harusnya dia berbuat baik karena itu adalah amanah yang dibebankan kepada dirinya, sehingga harusnya dia tidak boleh mencuri harta orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.